Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini adalah membahas tentang kekhawatiran. Hal kekhawatiran adalah salah satu dari banyak pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus pada khotbahnya di atas bukit. Tuhan Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini mengajak para muridnya, mengingatkan para muridnya untuk tidak khawatir. Ayat 25 pembacaan kita saat ini, di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudaraku, melalui perikop saat ini, Tuhan Yesus pun menyapa kita agar kita tidak khawatir. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak khawatir akan segala kebutuhan kita dan hidup kita, seperti mengingatkan murid pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian bahwa Allah Tuhan Yesus menjelaskan pada kita bahwa hidup kita ini ada dalam tangan-Nya, dan bahwa seluruh kebutuhan kita Dia yang menyediakannya setiap saat. Hidup kita ini adalah milik-Nya. Kita hanya mampu menjalaninya, tapi Dialah pemilik hidup kita, sehingga segala kebutuhan kita pasti telah disediakannya. Karena itu saudara-saudaraku, yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk khawatir lagi. Tapi bukan berarti bahwa kita akan pasrah kepada keadaan. Sebaliknya saudara-saudaraku, bahwa saat kita berserah penuh, akan ada semangat dan optimisme yang terpancar. Kita bekerja sebaik yang kita mampu, dan hasilnya kita percayakan kepada Tuhan. Dan saat kita percaya dan berserah, berarti kita hidup tanpa keraguan. Saudara-saudaraku, jika kita berserah seluruh hidup kita kepada Tuhan,
dan tetap hidup dalam ketaatan, maka yakinlah bahwa seluruh kebutuhan kita akan terpenuhi. Karena bukan kekuatan dan kemampuan kita yang akan membuat kita terpenuhi seluruh kebutuhan kita, tapi karena Tuhan yang memberkati upaya dan kerja keras kita setiap hari. Tetapi orang yang terus khawatir dan tidak berserah kepada Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut meremehkan kuasa Tuhan, dan pasti mereka tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan yang terus bekerja melalui diri kita, melalui upaya kita setiap saat, akan membuat kita berhasil dengan segala apa yang kita kerjakan. Karena itu mari kita tanggalkan segala kekhawatiran dalam hidup kita, dan mari kita terus berserah diri hanya kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh tuntunan kasih karunia yang luar biasa dan sempurna dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.